Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Bimantoko, NPM 25710018. Saya akan memaparkan yang sebelumnya yang telah dibacakan dari kawan-kawan saya tentang manajemen sumber daya manusia, studi kasus turnover perusahaan PT Sinarjaya Inti Mulia yang sebelumnya sudah direferensikan kepada dari teman-teman saya. Baik, saya akan memaparkan diagram solusi mengatasi turnover karyawan pada PT Sinarjaya Inti Mulia. Yang permasalahannya, 1. Mengidentifikasi masalah turnover karyawan tinggi. 2. Menganalisis penyebab utama, rekrutmen, seleksi, underboarding, lingkungan kerja, dan kompensasi. Dan ketiga, yang ketiga, perbaikan rekrutmen menggunakan realistis job preview, informasi pekerjaan, transparansi, shift, target, resiko kerja, dan memperkuat employer branding yang realistis. Keempat, memperbaiki seleksi. Perbaiki seleksi ini ada tahapan tes fisik dan psikologi, terus memonitor body system, pelatihan kerja, dan keselamatan, evaluasi berkala 30, 60 sampai 90 hari. Yang 6, menyesuaikan beban kerja, target kerja terhadap adaptasi kerja sesuai kemampuan, rotasi tugas awal jika diperlukan. Yang ketujuh, meningkatkan kompensasi dan insentif, salah satunya gaji kompetitif, bonus kehadiran dan kinerja, terus tunjangan, shift, resiko, dan transportasi. Yang ketujuh, yang kedelapan, memperbaiki lingkungan kerja, salah satunya komunikasi yang terbuka, kepemimpinan supervisor yang suportif, bangun budaya kerja positif, dan teamwork yang bagus. Yang ke-9, menguatkan K3, keselamatan kesehatan kerja. Training K3 rutin dilakukan setiap bulan, menyediakan APD yang lengkap, serta SOP keselamatan dan simulasi darurat. Yang ke-10, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan skill, jalur karir jelas, promosi berbasis kinerja. Yang 11, evaluasi dan monitoring, pantauan tingkat turnover, kepuasan karyawan, dan efektivitas program secara berkala. Turnover menurun, karyawan base dan produktivitas meningkat. Flowchart ini menunjukkan bahwa solusi penurunan turnover harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perbaikan rekrutmen hingga evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa akar masalah ditangani secara menyeluruh, bukan hanya gejala. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik turnover karyawan di industri kelapa sawit untuk memastikan validasi dan rehabilitasi analisis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian dari berbagai jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat turnover karyawan di industri kelapa sawit dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal organisasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Faktor utama yang menyebabkan turnover meliputi 1. Beban kerja yang tinggi dan tuntutan pekerjaan fisik yang berat. 2. Stres kerja akibat tekanan target dan kondisi kerja. 3. Kepemimpinan yang kurang efektif termasuk toxic leadership. Keempat, kompensasi dan kepuasan kerja yang rendah. 5. Lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti lokasi terpencil dan fasilitasnya terbatas. Selain itu, rendahnya dukungan organisasi serta lemahnya budaya kerja juga mempercepat keputusan karyawan untuk keluar dari perusahaan.
Secara keseluruhan, turnover karyawan tidak hanya berdampak pada biaya operasional perusahaan, tapi juga menurunkan produktivitas dan stabilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat seperti meningkatkan kualitas kepemimpinan, memperbaiki sistem kompensasi, menciptakan lingkungan kerja yang baik, serta meningkatkan kepuasan motivasi karyawan. Dengan penerapan tersebut diharapkan perusahaan dapat menekan tingkat turnover dan meningkatkan loyalitas karyawan secara berkelanjutan. Demikian yang saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia, studi kasus pada PT Sinar Jaya Inti Mulia, yaitu tentang turnover karyawan di perusahaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.